Beberapa orang petugas kebersihan di jalan tol menemukan sebuah kantong plastik yang bobotnya lumayan berat. Mereka mengira kantong plastik itu berisi sampah rumah tangga. Salah seorang petugas kebersihan mengira ada sebuah batu yang sengaja dimasukkan ke dalam kantong plastik. Tapi kecurigaan muncul ketika mereka memutuskan untuk membuka kantong plastik tersebut. Di dalamnya ternyata terdapat sepotong kepala manusia. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Pihak yang berwenang segera datang beberapa saat setelah menerima laporan tentang penemuan potongan kepala manusia. Mereka menemukan banyak potongan tubuh lain yang juga terbungkus kantong plastik. Total potongan tubuh tersebut ada 7 bagian. 2 kaki, 2 lengan, tubuh bagian atas, tubuh bagian bawah, dan kepala. Ada bekas ikatan di pergelangan tangan yang menunjukkan bahwa korban pernah mengalami hal yang sangat menyakitkan. Salah satu kantong ditemukan berisi sarung tangan berbahan lateks, spray, tirai kamar mandi, dan gergaji yang berlumuran cairan merah berbau anyir. Pihak yang berwenang mengindikasikan bahwa kejadian pemotongan tubuh tersebut dilakukan di rumah, tempat sewaan, atau bahkan hotel. Dompet milik korban ditemukan di salah satu kantong plastik dan diketahuilah identitasnya korban. Korban adalah seorang laki-laki, usianya 56 tahun yang kita sebut saja namanya Tommy. Tommy adalah seorang eksekutif perusahaan informasi dari kota M yang sedang berada di kota lain untuk keperluan bisnis. Ketika dilakukan penelusuran dari identitasnya Tommy, diketahui kalau Tommy ini sudah menikah selama 33 tahun dan sudah punya 4 orang anak. Pihak yang berwenang segera menghubungi pihak keluarga dan juga istri Tommy untuk mengabarkan informasi yang tidak mengenakan tentang kondisinya Tommy. Otopsi pada kondisi mayat Tommy yang tubuhnya telah dipotong-potong akibat tindak operasi akhirnya dilakukan. Tommy mendapatkan beberapa tusukan pada tubuh yang membuat nyawanya melayang. Pelaku kemudian memotong-motong tubuh Tommy menjadi beberapa bagian. Potongan tubuh Tommy dimasukkan ke dalam kantong plastik besar. Anehnya adalah kondisi tubuh Tommy tampak bersih. Hasil otopsi menyebutkan bahwa setelah dipotong-potong, tubuh Tommy dicuci oleh pelakunya. Gak cuman mencuci bagian potongan tubuh, pelaku juga mencuci kantong plastik yang dipakai untuk membungkus potongan tubuh tersebut. Pertanyaannya, kenapa pelaku sempat mencuci kantong plastik dan seluruh bagian tubuh Tommy yang sudah terpotong? Selain pihak forensik melakukan otopsi untuk mendapatkan motif dari kasus mutilasi ini, pihak yang berwenang pun melakukan penyelidikan lainnya. Pihak berwenang melacak aktivitas keuangan Tommy dengan melakukan pengecekan. Diketahui nih bahwa Tommy sempat melakukan penarikan uang pada pukul 11 malam lewat 15 menit 2 hari sebelum tubuhnya ditemukan. Tommy melakukan penarikan uang di sebuah hotel yang lokasinya berbeda dengan tempat di mana tubuhnya ditemukan. Tapi sayangnya rekaman CCTV di tempat Tommy mengambil uang saat itu dalam kondisi sedang tidak berfungsi. Gak ada bukti bahwa Tommy lah yang mengambil uang di hotel tersebut. Apakah Tommy yang mengambil uang? Atau jangan-jangan orang lain? Pihak berwenang bekerja dengan cerdas dan juga terampil dalam memecahkan kasus ini. Semua potensi yang mengarah kepada petunjuk kasus ini dengan cepat langsung ditelusuri. Pihak yang berwenang mengecek ke seluruh bagian kota tempat Tommy menginap. Ditemukanlah satu fakta, bahwa Tommy pernah berkunjung ke sebuah bar. Investigasi langsung dilakukan kepada beberapa pegawai bar dengan menunjukkan fotonya Tommy untuk mencari petunjuk lain dari kasus ini. Seorang pegawai bar memberikan kesaksian bahwa dia pernah melihat Tommy datang ke bar itu. Bahkan nih Tommy minum-minum di situ sampai mabuk. Pegawai bar juga memberikan kesaksian bahwa Tommy sempat bicara cukup lama dengan seorang pria berkulit putih. Tapi pegawai bar tidak bisa memastikan apakah Tommy meninggalkan bar dengan pria berkulit putih yang diajak bicara atau dengan orang lain. Atau jangan-jangan malah sendirian. Pihak yang berwenang bertanya kepada pegawai bar ciri-ciri pria berkulit putih yang bicara pada Tommy. Pegawai bar menjelaskan sesuai dengan ingatannya dan kemudian
pihak yang berwenang membuat sketsa komposit berdasarkan penjelasan pegawai bar. Nah, teman-teman, apa itu sketsa komposit? Sketsa komposit adalah gambar wajah seseorang yang dibuat berdasarkan deskripsi lisan atau melalui omongan saksi atau korban. Sketsa komposit digunakan untuk mengidentifikasi atau melacak pelaku yang belum diketahui identitasnya. Tujuan sketsa komposit adalah untuk menyebarkan kira-kira gambaran pelaku itu ke masyarakat atau sesama pihak yang berwenang. Pembuatan sketsa komposit melibatkan perangkat lunak atau software dan juga ahli sketsa wajah untuk menuangkan deskripsi yang didapatkan ke dalam bentuk gambar. Dengan sketsa komposit yang sudah dibuat, pihak yang berwenang pun menyebarkan gambar terduga pelaku ke seluruh media. Tapi selama beberapa lama, pihak yang berwenang belum juga menemukan titik terang dari pemecahan kasus potongan tubuh yang menimpa Tommy. Kasus ini sempat mengalami kebuntuan. Motif kasus ini pun belum menemukan titik terang. Nanti di akhir kasus saya akan menjelaskan rahasia Tommy yang menjelaskan motif dari kasus ini. Sampai akhirnya setahun kemudian kasus yang sama pun terulang lagi. Potongan tubuh seorang pria ditemukan dalam kantong plastik dengan cara yang hampir sama. Bahkan cara mengikat plastik dan cara membungkusnya pun hampir sama. Tapi ciri yang paling mencolok adalah cara pelaku mutilasi anggota tubuh. Kondisi tubuh korban yang sudah terpotong mirip seperti mutilasi yang terjadi pada tubuh Tommy. Korban diketahui seorang pria, kita sebut saja namanya Anton. Pemeriksaan pihak forensik menyatakan hasil otopsinya sebagai berikut. Dari potongan tubuh korban diketahui pelaku menjerat korban berdasarkan bentuk ikatan di bagian kedua tangan dan kedua kakinya korban. Tubuhnya dipotong jadi 7 bagian sama seperti motif yang terjadi pada kasusnya Tommy. Potongan tubuh dan kantong plastik untuk membungkusnya pun sama-sama sudah dicuci oleh pelakunya. Apakah motif mencuci potongan tubuh dan plastik ini dilakukan pelaku untuk menghilangkan sidik jarinya? Pola mutilasi yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan ingin menunjukkan inilah tanda khasnya pelaku. Pelaku seperti ingin menunjukkan pola pengulangan dari tindak kejahatannya. Luka potong digambarkan sebagai disartikulasi. Disartikulasi adalah pelaku tidak hanya memotong tulang, tapi juga memisahkan sendi dan memotong melalui tulang rawan pada tubuh. Disartikulasi ini adalah petunjuk penting dari hasil otopsi yang dilakukan oleh pihak forensik. Apalagi nih, pihak forensik menemukan bahwa pelaku memotong tubuh korban dengan sangat penuh ketepatan dan ketelitian. Pertanyaannya, apakah pelaku ini seseorang dengan kemampuan dan pengetahuan medis? Pihak berwenang menemukan salah satu petunjuk dari kantong plastik yang dipakai pelaku untuk membungkus potongan tubuhnya korban. Ada tulisan merek salah satu toko yang tertulis di kantong tersebut. Toko tersebut memiliki beberapa cabang kota tempat tubuh terpotong Anton ini ditemukan. Dengan cekatan dan sigap, pihak yang berwenang mulai mendatangi toko tersebut satu persatu untuk melakukan investigasi. Sketsa komposit ditunjukkan kepada para pegawai toko. Tapi sayangnya nggak ada yang ingat wajah pada gambar di sketsa komposit tersebut. Para pegawai toko juga berkata bahwa setiap hari ada banyak orang berbelanja membawa kantong plastik untuk belanjaan mereka. Nggak kehilangan akal untuk memecahkan masalah, pihak berwenang mulai melakukan pencarian sidik jari menggunakan teknik super glue fuming. Apa itu super glue fuming? Super glue fuming adalah salah satu teknik forensik yang digunakan untuk mengungkap sidik jari yang dapat terlihat dengan mata di permukaan benda. Teknik ini sangat efektif untuk mendapatkan sidik jari di permukaan benda seperti logam, kaca, atau plastik. Pokoknya permukaan yang tidak berpori. Caranya adalah dengan memanaskan lem super di ruang tertutup. Uapnya kemudian diarahkan ke permukaan yang mau dicek sidik jarinya. Reaksi antara uap dan kelembapan juga protein pada sisa keringat di sidik jari akan membentuk endapan warnanya putih. Sidik jari yang didapatkan nantinya akan diberikan kepada pusat data sidik jari untuk dilihat kecocokannya dengan tersangka pelaku. Teknik super glue fuming ini adalah salah satu teknik forensik yang sering dipakai karena tidak merusak barang bukti. Dalam kasus ini, barang bukti adalah kantong plastik yang dipakai pelaku untuk membungkus potongan tubuh korban. Pihak berwenang mendapatkan 2 sidik jari terpisah dan 1 telapak tangan yang ada di kantong plastik. Tapi lagi-lagi kasus ini menemui jalan buntu karena tidak ada kecocokan dari sidik jari tersebut di pusat data sidik jari. Kasus ini terhenti karena pihak berwenang lagi-lagi kesulitan mendapatkan motif yang dilakukan pelaku. Apa kasus ini dilakukan oleh pelaku yang sama?
Atau ada pelaku lainnya? 2 bulan setelah kebuntuan kasus mutilasi yang menimpa Anton, terjadi lagi kasus yang sama. Kali ini korban juga seorang pria usianya 56 tahun, kita sebut saja namanya Michael. Setelah penyelidikan dan investigasi dilakukan oleh pihak berwenang, diketahui bahwa Michael sering datang ke bar tempat Tommy ini pernah datang. Pihak yang berwenang kemudian melakukan investigasi lebih detail kepada seluruh pegawai bar seperti sebelumnya. Seorang pegawai bar perempuan bernama Sally memberikan kesaksian bahwa dia pernah melihat Michael duduk dan ngobrol dengan seorang pria berkulit putih. Keterangan ini sama seperti keterangan pegawai bar sebelumnya yang sempat diinterogasi untuk mencari pelaku mutilasi Tommy. Sally bahkan menyebutkan bahwa dia sempat mendengar nama depan dari pria berkulit putih itu. Tapi sayangnya dia nggak ingat namanya secara pasti. Dia hanya ingat nama depan pria tersebut seperti nama pria pada umumnya. Entah itu Johnny atau Marky. Tapi Sally ingat wajah pria berkulit putih yang bicara dengan Michael. Pihak yang berwenang kembali membuat sketsa komposit yang lebih detail berdasarkan deskripsi dari Sally. Sekarang, pihak yang berwenang telah memiliki 2 keterangan untuk menangkap pelaku. Pertama, adalah ciri-ciri wajah berdasarkan sketsa komposit yang lebih lengkap. Yang kedua adalah sidik jari. Pihak yang berwenang segera menyebarkan sketsa komposit di sekitar daerah yang dekat dengan lokasi kejadian. Di sebuah tempat perawatan kesehatan yang dekat dengan bar, ada seorang pekerja medis yang punya ciri-ciri mirip dengan pelaku. Hal itu sedikit menguatkan dugaan, karena kita tahu pelaku adalah orang yang paham tentang pengetahuan medis dalam memotong tubuh para korbannya. Tapi ternyata ada perbedaan kecocokan sidik jari dengan pelaku sebenarnya. Ditambah lagi bahwa orang tersebut tidak pernah terbukti mengunjungi bar. Kasus ini mengalami kebuntuan dan tidak terungkap jejak pelaku menghilang. Pihak yang berwenang masih belum dapat mengetahui siapa pelakunya dan apa motif pelaku melakukan mutilasi. Sampai ada satu hal yang menjadi titik besar dalam dunia penyelidikan dan forensik yang dapat memecahkan kasus ini. 8 tahun kemudian, penyelidikan forensik yang berkembang pesat memunculkan sebuah inovasi baru dalam mengungkap kasus kejahatan. Hal itu adalah teknik baru pengungkapan sidik jari dari sebuah mesin yang bernama Vacuum Metal Deposition atau disingkat dengan VMD. Vacuum Metal Deposition atau VMD adalah mesin yang digunakan untuk mencari sidik jari pada barang bukti dengan hasil yang sangat detail. Teknik penggunaan VMD adalah teknik forensik canggih yang saat ini sudah banyak digunakan untuk memecahkan banyak kasus kejahatan. Caranya hampir sama dengan super fuming. Hanya saja yang dipanaskan di teknik ini adalah logam seperti emas atau seng. Uap dari logam punya sensitivitas yang jauh lebih tinggi dari uap lem super. VMD bisa mencetak sidik jari yang tidak terlalu terlihat atau yang sudah lama. Hasil dari VMD juga dapat terlihat dengan jelas untuk dicocokkan di pusat data sidik jari. Dengan VMD, pihak yang berwenang dapat mengungkap jejak sidik jari dengan jelas walaupun terlihat samar pada uang kertas. Pihak berwenang yang menangani kasus 3 mutilasi belum terungkap ini akhirnya menggunakan metode ini untuk menemukan pelaku. Hasilnya adalah terdapat 16 sidik jari terpisah pada barang bukti dari ketiga kasus mutilasi ini. Ketika dicocokkan ke pusat data sidik jari, ditemukan 30 orang yang punya kecocokan sidik jari. Temuan ini sangat mungkin mengarah pada kasus 3 mutilasi yang menimpa Tommy, Anton, dan juga Michael. Untuk memperkecil ruang pencarian, pihak yang berwenang dengan teliti memeriksa profil dan data 30 orang tersebut untuk melihat rekam jejak kejahatan yang mereka miliki. Mereka memeriksa satu persatu dan akhirnya menemukan kecocokan dengan seorang bernama Ricky. Ricky adalah pria kulit putih yang mirip dengan deskripsi Sally dan juga pegawai bar saat diwawancara oleh pihak yang berwenang. Berdasarkan data yang ditemukan, Ricky adalah seorang pria yang pernah menjadi mahasiswa di salah satu universitas yang terkenal. Ricky ini bukan orang sembarangan. Dia adalah pria pintar yang pernah bekerja sebagai pekerja medis di sebuah pusat kesehatan. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukannya adalah Ricky pernah menghabisi nyawa teman satu kampusnya dengan palu, lalu membungkusnya dengan tenda plastik. Tapi dengan alasan bela diri, Ricky berhasil lolos dari jerat hukuman perbuatannya itu. Rekam jejak kejahatan dilakukan Ricky inilah yang membuat pihak berwenang yakin bahwa Ricky adalah pelaku dari 3 kasus
yang terjadi 8 tahun yang lalu. Ditambah lagi ketika ditahan, pihak yang berwenang sempat memotret Ricky dan menunjukkan foto hasil potretnya kepada Sally. Sally mengenali Ricky sebagai pria berkulit putih yang satu dia lihat duduk dan bicara dengan Michael. Penggeledahan segera dilakukan di kediamannya Ricky untuk mencari barang bukti lainnya. Dengan sangat mengejutkan, pihak yang berwenang menemukan ada beberapa hal yang bisa dijadikan bukti. Antara lain, beberapa video penyiksaan, kitab-kitab yang telah diberi tanda pada bagian pemenggalan dan juga mutilasi. Juga obat penenang yang tidak terdaftar dan masuk kategori berbahaya. Berdasarkan barang bukti yang didapat, pihak yang berwenang semakin yakin bahwa Ricky adalah pelaku yang memutilasi 3 orang pria 8 tahun yang lalu. Ricky pun mengakui perbuatannya. Tapi sekarang, apa motif Ricky melakukan mutilasi? Pihak hukum menyatakan bahwa Ricky melakukan aksinya dengan mengincar pria penyuka sesama jenis yang sedang mabuk di bar. Diketahui, 2 dari korbannya adalah pria homoseksual. Korban bernama Michael diketahui memang seorang gay. Michael bahkan sering datang ke bar kaum homoseksual yang ada di dekat tempat dia tinggal. Tapi korban bernama Anton ini nggak diketahui apakah dia juga seorang pria penyuka sama jenis atau enggak. Lalu bagaimana dengan korban pertama yang bernama Tommy? Bukannya Tommy tadi sudah punya istri dan 4 orang anak? Pihak yang berwenang kembali mencari petunjuk dari wawancara yang dilakukan dengan istrinya Tommy. Istri Tommy memberi kesaksian yang sangat pribadi tentang hubungannya dengan Tommy. Suaminya sebelum Tommy ditemukan meninggal termutilasi. Istri Tommy mengatakan bahwa pada satu titik dalam hidupnya, Tommy mulai ingin bereksperimen dalam hal berhubungan badan. Tommy ingin mencoba berhubungan dengan sesama jenis. Udah pasti istrinya nggak setuju. Pertemuan Tommy dengan Ricky bisa dijadikan dugaan bahwa Tommy mulai bereksplorasi dengan sesama pria dalam melakukan hubungan badan. Berdasarkan kesimpulan dan penelitian para ahli disimpulkan bahwa kejahatan dilakukan Ricky bermotif kejahatan seksual. Pihak yang berwenang menyatakan bahwa Ricky bersalah atas kejahatan mutilasi yang dilakukannya 8 tahun yang lalu. Dengan bukti forensik yang memperkuat fakta, Ricky akhirnya jatuhi hukuman seumur hidup dalam penjara. Dari kasus ini kita bisa belajar bahwa kejahatan yang terjadi beberapa tahun sebelumnya pun dapat terungkap dengan pasti. Sekali lagi ini membuktikan bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Bagi sebagian orang, orientasi seksual pada kasus ini mungkin dianggap tidak baik dan banyak terjadi pro juga kontra. Yang harus kita ingat di sini adalah apapun itu, tindak kejahatan menghabisi nyawa manusia adalah hal yang harus mendapat hukuman. Sama seperti korban yang harus mendapatkan keadilan. Ilmu forensik sekali lagi menjadi bukti bahwa hukum bisa ditegakkan walaupun memerlukan waktu yang cukup lama. Sekali lagi pesan saya, jangan pernah berbuat kejahatan. Jaga selalu kewarasan kita dan selalu berbuat baik. Saya Dr. Stephanie, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga teman-teman selalu sehat selalu dan dalam lindungan kebaikan.